2024 bertempat di Masjid Al-Iqtiqah Jakarta Raya. Seperti biasa dimulai jam 9 sampai dengan jam 9 pagi, dan salam kepada saya oleh Bapak Ustaz Dr. Haji Wisdan Al-Alibi dari Rakyat Yogyakarta. Kemudian ketiga, informasikan kepada seluruh jamaah bahwa nanti malam Jumat malam Sabtu yang biasa dibaca kalian tafsir Quran untuk nanti malam diliburkan terdahulu karena Bapak Ustaz Haji Jogorwanto berhalangan hadir. Untuk itu nanti malam kajian tafsir Quran diliburkan terlebih dahulu. Terima kasih. Yang berarti bahwa saluran haji sampai pada bulan Juni yang lalu berjumlah 48.122.000 rupiah. Kemudian surat pada Jumat kemarin mendapat 2.161.000 rupiah. Kemudian bangkai lain 2.289.000 rupiah. Adapun pengeluaran sejumlah 4.913.000 rupiah. Sehingga saluran dari masing-masing sampai pada hari ini berjumlah 47.659.000 rupiah. Demikian keadaan masing-masing dari Jakarta Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum selanjutnya kepada saya kita mulai kepada seluruh jamaah yang diserahkan untuk memberi sosok oleh paling depan terdahulu, dan dari sosok belakangnya dimohon untuk diisi ataupun diusahakan. Kemudian bagi jamaah yang berkomunikasi untuk tidak lupa dengan artikel terdahulu selama melanjutkan yang berasal pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk di topik selanjutnya akan segera kita mulai kepada Bapak Dr. Haji dari FM maupun Ustaz Fajrullah Kapitan SPD, waktu disilakan. Sekian yang akan kami sampaikan atas nama mereka mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدًا رسول الله.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimahullah. Sebagai awal kami menyampaikan satu wasiat karena kita bersama masuk diri saya sendiri untuk marilah kita senantiasa selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Selalu dan selalu setiap Jumat kita diingatkan untuk ini, karena memang qadarullah iman itu bisa naik, bisa turun. Jika kita sedang mengalami satu peristiwa spiritual, maka iman kita naik. Tatkala kita sedang ditimpa musibah, iman kita naik. Tetapi kadang-kadang tatkala kita diberi kenikmatan yang lebih, maka kadang-kadang kita ukur terhadap nikmat itu dan kita lupakan siapa yang beri kenikmatan itu, sehingga iman dan takwa kita menjadi turun. Untuk itulah tidak henti-hentinya selalu berwasiat sebagai khotib untuk kita apa kita jaga stamina iman ini agar tetap dalam kondisi prima, dengan arti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan dan melaksanakan yang itu. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimahullah. Tema khotib hari ini adalah langkah-langkah mengatasi rasa takut dan sedih. Takut dan sedih itu adalah sesuatu yang manusiawi, ada di dalam hati. Tatkala kadang-kadang meskipun kadang-kadang takut dan sedih itu tidak masuk akal. Takut sesuatu yang sesungguhnya tidak membahayakan, dan sedih kepada sesuatu peristiwa yang sesungguhnya tidak seberapa. Tapi itulah manusia tidak seperti itu. Sehingga dalam kehidupan manusia ini ujian mulai kehilangan, didaftarkan pada masa depan, kekhawatiran pada masa depan. Namun Allah dengan rahmat memberikan petunjuk di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 38. Qulna bidu minha jami'an fa imma ya'yanakum minni hudam faman tabi'ahda fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Jika datang petunjuk kepadaku, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk, niscaya tidak akan ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Potongan ayat ini berulang-ulang di dalam ayat berikutnya. Sebagaimana perkataan Allah itu sering dalam surat Ar-Rahman, nikmat mana Allah yang telah kamu dustakan. Maka untuk sedih dan takut ini
Sesungguhnya beberapa perintah dalam Al-Quran itu atau beberapa langkah di dalam Al-Quran itu telah menghabiskan bagaimana supaya kita tidak sedih dan tidak khawatir bersama. 5 langkah utama untuk mengatasi rasa takut dan rasa sedih berdasarkan petunjuk Allah. Yang pertama adalah hendaknya kita beriman dan bertawakal pada Allah. Keimanan dalam hati dan bertawakal, berserah diri apa yang telah kita lakukan. Iman dan tawakal ini akan mengurangi, akan menghindari rasa takut dan sedih. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiquna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang mungkin orang-orang yang Yahudi, Sabi'in dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar soleh, maka tidak ada kekhawatiran. Iman tidak ada kekhawatiran dan ketakutan. Iman adalah keyakinan bahwa apapun yang akan terjadi di dunia ini adalah bagian dari rencana Allah yang terbaik untuk kita. Meskipun kadang-kadang terbaik untuk Allah itu tidak kita anggap sebagai sesuatu kebaikan. Sebaliknya yang kita anggap sebagai sesuatu yang menarik dan kebaikan belum tentu atas ridho Allah. Kemudian langkah yang kedua untuk mengatasi rasa takut dan sedih adalah mengikuti ajaran Rasulullah. Wa ma nursilul mursilina illa mubashirina wa mundirina faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini terulang fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun dalam konteks yang beda. Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak ada pula mereka bersedih hati. Mengikuti ajaran Rasul menyebabkan hati kita menjadi tenang, karena ibaratnya kita dalam bepergian kita sudah mendapat pedoman atau kompas kemana arah yang akan kita peroleh, yang akan kita raih. Man rohiba an sunati walaikan. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan golongan. Kalau sudah bukan golongan Rasul, maka tentunya ini tidak ada harapan lagi keselamatan dunia. Kemudian langkah yang ketiga adalah untuk mengatasi kekhawatiran dan ketakutan itu adalah memperbaiki diri dan menjauhi dosa. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 35 yang intinya bahwa orang yang bertakwa dan memperbaiki amalnya tidak akan mengalami rasa takut dan sedih. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu diulang di dalam beberapa ayat. Memperbaiki diri kita dan dari dosa sebagai langkah suatu preventif supaya kita tidak terjerumus dalam hal yang lebih dalam arti kemaksiatan. Hendaklah ini setiap hari dilakukan,
Karena pada hakikatnya setiap pagi kita itu adalah hidup, dan hidup tiap pagi adalah suatu lahir yang baru untuk memperbaiki diri kita. Langkah yang keempat dalam rangka untuk tidak takut dan tidak sedih adalah istiqomah dalam amal kebaikan. Istiqomah artinya dia lurus dan tidak pernah berhenti. Artinya tidak, kalau dalam bahasa Jawanya tidak jatnya. Hari ini rajin, besok tidak. Tapi istiqomah adalah dia konsisten, selalu dikawal sholat jamaah terus dalam amal kebaikan. Dengan istiqomah kita akan terhindar dari ketakutan dan rasa bersedih, karena Allah yang akan menjamin kepada kita bersama dalam hidup, tidak ada jaminan dari yang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Araf 13 bahwa orang-orang yang beriman dan istiqomah tidak akan merasa takut dan sedih. Lagi-lagi wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Oleh karena itu, apabila kita telah beristiqomah, hati kita menjadi sesuatu yang mantap dan tenang. Istiqomah adalah ketangguhan menetap dalam melakukan suatu kebaikan, sebab melanggar istiqomah itu godaannya banyak. Orang yang istiqomah akan selalu merasa dekat dengan Allah, karena dia yakin bahwa setiap langkah, setiap amal kebaikan ada yang menjaganya. Orang yang istiqomah adalah konsistensi dalam beribadah, seperti sholat 5 waktu, berpuasa, bersedekah, berbuat baik pada sesama, adalah cara yang efektif untuk mengatasi rasa sakit. Yang kelima, semuanya, untuk mengatasi menghindari rasa khawatir dan sedih, tidaklah kita bersabar dan yakin akan pertolongan Allah. Keyakinan bahwa Allah yang akan membela pada kita. Sebagaimana kata Rasulullah SAW di hadapan musuh sudah di atas pedang, ditanya, "Hai Muhammad, kepada siapa lagi kamu akan mengadu? Hari ini akan saya pancung." Namun Nabi menjawab, "Hanya kepada Allah." Akhirnya musuh ini menyerang. Kemudian berhenti karena kebenaran jatuhlah. Tidak berhenti. Wahai fulan, hari ini siapa lagi yang akan kamu terpakai ke tempat berlindung? Maka dengan ketakutan simpan. Inilah karena mereka yakin sebabnya. Dan yang sering menyebabkan kita takut dan khawatir itu adalah keraguan, ragu dalam diri. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah, dengan kesabaran datanglah kemenangan, dan barang siapa yang terus mengetuk pintu, maka ia akan membukakan pintu Allah. Demikianlah khotbah ini. Mudah-mudahan 5 hal yang tersebut ini bisa menjaga diri kita dari perasaan takut dan khawatir, yaitu beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Rasul, memperbaiki diri dan menjauhi dosa, istiqomah dalam kebaikan, dan bersabar, yakin dan betul. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa
waghfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat innaka samiun qarib mujibat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina